Push divisi kali ini gue pakai satu setup yang fokusnya itu balance total. Bertahan rapat, tapi begitu dapat bola langsung bisa nyakitin lawan. Lini tengahnya solid banget, sayap nggak sembarangan naik, dan depan itu isinya predator semua. Formasi ini cocok banget buat kalian yang pengen main aman tapi tetap tajam pas counter. Kalau kalian tipe pemain yang suka counter tapi tetap rapi, formasi ini wajib kalian coba. Oke, langsung aja kita bahas struktur dan cara mainnya. Oke guys, formasi yang gue maksudkan di sini adalah 4-1-4-1. Dengan gaya main serangan balik manajernya Martinez. Secara struktur, setup ini punya satu lapis pertahanan utama di belakang, satu jangkar di tengah, dua midfielder dan dua playmaker bebas di area half space, dan satu finisher yang selalu siap sebagai penyelesai peluang. Lebar formasinya nggak terlalu melebar, tapi kontrol tengahnya kuat banget. Jadi formasi ini nggak melulu buat spam crossing, tapi kombinasi permainan cut passing lane, intercepts, terus tusuk cepat ke depan. Di belakang gue pakai kombinasi perusak dan pembangun serangan. Destroyer atau perusak tugasnya jelas, keluar agresif, potong bola, dan matiin striker lawan. Sedangkan build up atau pembangun serangan, lebih tenang, jaga posisi, dan jadi starter serangan dari belakang. Kombinasi 2 CB ini bikin lini belakang sulit ditembus dan nggak gampang ketarik keluar. Di posisi back kiri gue kasih attacking fullback buat nambah opsi serangan. Attacking fullback ini naik pas momen aman, bantu overload kiri, dan kadang jadi opsi cutback. Sebaliknya, back sayap kanan gua set defensif biar shape bertahan tetap stabil. Defensive fullback ini penting banget biar nggak gampang kena counter dari sayap kanan lawan. Depan mereka ada satu DMF, posisi ini wajib pakai jangkar atau anchorman. Anchor ini jantung formasi, dia stay di depan CB, nutup ruang, motong passing lane, dan jarang ninggalin posisi. Begitu bola direbut, dia langsung cari IMF terdekat buat transisi cepat. Di posisi IMF, gue pakai keduanya bertipe no play style. Tipe ini fleksibel banget, mereka bebas turun jemput bola, buka ruang buat support ke CF. Karena nggak keikat playstyle, pergerakannya unpredictable dan susah dijaga. Sebagai finisher sekunder, mereka tetap bisa jadi pencetak gol dari bola pantul, rebound, saat chef dikawal ketat, atau saat chef tidak berada di posisi yang tepat. Di posisi edge of the box, IMF ini bisa shoot dari luar kotak.
Di kiri dan kanan mereka, ada gelandang LMF dan RMF bertipe no play style yang aktif bergerak di sisi lapangan. Peran mereka krusial banget, walaupun kelihatannya sederhana. Begitu bola direbut, mereka akan jadi opsi pertama buat progresi bola. Mereka bisa langsung terima, bawa bola beberapa langkah, terus distribusi ke AMF atau CF. Di momen counter, posisi mereka sering dapat ruang kosong karena lawan terlalu fokus ke tengah. Gue sengaja pakai tipe no play style biar pergerakannya fleksibel dan nggak kaku. Terakhir, posisi paling depan ada satu tuh CF, wajib pakai tipe goal poacher. Goal poacher itu striker paling efektif buat formasi ini. Dia nggak banyak turun, tapi selalu aktif cari celah di antara dua CB lawan. Pergerakannya fokus ke ruang kosong, bukan ke bola. Goal poacher ini hidup dari servis. AMF jadi supplier utama through pass. Sementara LMF dan RMF bantu lewat cut inside, cut back, atau umpan crossing. Intinya, satu goal poacher di setup ini udah cukup asal servisnya jalan. Kalau kalian pakai striker yang tepat, formasi ini mematikan buat push divisi. Di formasi ini, kunci kestabilan gameplay itu ada di instruksi individunya. Tanpa instruksi yang tepat, formasi bisa kelihatan rapi tapi nggak efektif. Makanya gue pakai 3 instruksi utama yang saling ngunci satu sama lain. 2 AMF gue kasih instruksi attacking. Tujuannya biar mereka lebih agresif naik buat support serangan atau penyelesai peluang. Dengan attacking, AMF lebih sering masuk ke half space dan kotak penalti. Ini penting karena CF cuma satu, jadi AMF harus bantu jadi second line scorer. Selain itu, instruksi ini bikin AMF selalu dekat sama CF. Jadi opsi 1-2 dan through pass jadi lebih hidup. CF goal poacher gue kasih counter target, artinya dia nggak buang stamina buat pressing yang nggak perlu. Posisinya lebih stay di depan, nunggu momen counter. Begitu bola direbut, dia udah siap lari duluan sebelum back lawan siap. DMF anchor gue kasih instruksi deep line. Jadi pas bertahan, dia otomatis turun sejajar sama 2 CB. Efeknya, lini belakang jadi 3 pemain. Ini bikin formasi lebih tahan serangan tengah dan crossing. Saat build up, DMF ini juga jadi opsi aman buat reset bola, ngurangin risiko kehilangan bola di tengah. Jadi intinya, setup formasi ini fokus ke balance. DMF deep line jaga pertahanan tetap solid. Dua AMF dengan instruksi attacking bantu nambah jumlah pemain di depan. Dan CF goal poacher dengan counter target siap jadi senjata utama pas counter. Kalau kalian tipe pemain yang suka counter tapi tetap rapi, formasi ini wajib kalian coba.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman mabar kalian. See you in next video. Great vision. That has been slung wide. He's got away. Takes a shot. And he's there. That looks a decent ball. Nicely weighted ball. And he shoots. And he hits the net.